Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Pak Wakor ya Pak, Wakor Kopertais 4 Jawa Timur, Bapak Kiai Ilhamullah Sumarkan, Ibu Moderator, para pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di lingkungan Kopertais 4 Jawa Timur, dan Bapak Ibu semua, hadirin hadirat semua yang berbahagia. Saya diri aja ya. Ini mau sampai jam berapa, Pak? Hah? Jam berapa? Oh, sudah. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya senang sekali malam hari ini bisa hadir di tempat ini, karena nanti akan ada beberapa good news dan juga good news, berita yang baik. Jadi tadi pagi saya mewakili Pak Direktur rapat di kantor sekretariat Wakil Presiden. Di situ ada rapat yang dihadiri oleh Kemdikbud, Ristek, dan juga dari kementerian-kementerian yang lain. Nah, nanti cerita ini biar apa? Biar penasaran, biar nggak pulang gitu, biar nggak keluar gitu. Jadi ini saya sampaikan nanti. Bapak Ibu semua yang saya hormati, malam hari ini saya diminta oleh Kopertais 4 Jawa Timur, Pak Kiai Ilhamullah, untuk berbicara tentang kebijakan MBKM. Saya senang mendengar tadi katanya Bu hari ini ya, Bu Rini sudah menyampaikan tentang MBKM. Saya yakin itu intinya sudah tersampaikan ya. Jadi saya hanya untuk yang aksesoris dan pemanis-pemanisnya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, berbicara tentang MBKM, ini saya kira bagi kalangan pesantren, ini saya yakin ini wajah-wajah pesantren. Sebenarnya kalau dalam dunia pesantren, hakikatnya MBKM itu barang lama tapi dengan kemasan yang baru. Betul ya? Betul. Jadi kita itu kadang-kadang kalah mengemas gitu. Jadi katanya kalau kopi hitam itu harganya 5.000. Tapi kalau black coffee gitu, itu 50.000 gitu. Padahal rasanya ya sama. Nah, MBKM sesungguhnya ini kalau saya ini ya, pendapat saya ya, nggak apa-apa, nanti kita diskusi. Menurut saya tuh konsep MBKM itu kalau dalam konteks tradisi pesantren itu bukan hal yang sama sekali baru. Ya ada yang baru, tapi overall itu sebenarnya enggak sama sekali baru. Di tradisi pesantren kita pernah mendengar istilah sorogan.
Sorogan. Jangan sekarang udah nggak ada. Nah kalau di kurikulum Merdeka atau kakaknya MBKM, adiknya MBKM, itu apa namanya? Sorogan. Pendekatan Sorogan. Apa? Oh, baru dengar. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu atau di MBKM itu ada konsep teaching at the right level atau personalized learning atau pembelajaran terdiferensiasi. Artinya kita mengajar anak itu harus sesuai dengan kemampuan, kapasitasnya. Jadi nggak bandungan gitu ya. Ya di pesantren ada bandungan, ada sorogan. Nah di MBKM itu kan salah satu kekhasannya di kurikulum Merdeka itu kan personalized learning. Konsep pembelajaran itu ramah siswa, ramah mahasiswa, ramah kebutuhan mereka, dan juga tadi personalized learning. Jadi pembelajaran itu ya harus sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa. Nah kalau sorogan kan juga gitu. Sorogan itu kan per anak itu mungkin punya setoran, punya kapasitas yang bervariasi antara satu santri dengan santri yang lain. Nah itu sebenarnya itu konsep pembelajaran yang sangat modern, yang saat ini tuh dikemas di dunia di negara-negara maju itu sangat trending. Nah sekarang di Indonesia pemerintah melalui Kemdikbudristek dan juga Kementerian Agama mengemas kebijakan ini. Di antaranya ada kurikulum Merdeka atau di perguruan tinggi di MBKM. Itu satu hal. Nah hal lain yang juga ini selaras atau sejalan dengan tradisi pesantren. Saya nggak tahu namanya kalau di Jawa. Kalau zaman dulu itu kan santri pondok A itu kan kalau Ramadan misalnya, itu kan apa istilahnya pasaran, taman Ramadonan, apa istilahnya? Pasang di pesantren mana gitu. Nah ini kan kayak student mobility kan, ya enggak? Betul enggak? Jadi itu tradisi kita, itu biasa kita. Cuma kita nggak ngeh gitu ya. Jadi student mobility. Jadi ada fleksibilitas, ada kebebasan, ada kemerdekaan atau kebebasan mahasiswa atau santri untuk mobility, student mobility itu mobile itu pindah. Misalnya dia santri Teguh Ireng, dia kok pengen belajar tentang hadis, pesantren yang kuat di hadis ini di mana? Usul fikih di Situ Bondo misalnya. Jadi dia pasangan di sana. Nah, ini sebenarnya konsep MBKM. Di MBKM kita mengenal ada student mobility atau pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa STAI atau IAIN apa ini IAI apa gitu ya, saya belum kenal semua ini. Itu mahasiswanya itu bisa mobile, bisa pindah satu semester untuk belajar di prodi lain di kampus lain atau di prodi yang sama di kampus yang berbeda dan sebagainya. Saya kira tadi Profesor Sri Hari ini sudah menyampaikan itu. Tapi ini sebenarnya ya tadi konsepnya adalah student mobility, kebebasan. Mahasiswa itu diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan untuk dia menyiapkan masa depannya. Dan ciri khas MBKM ini adalah kenapa perlu MBKM gitu ya? Ya karena
Karena dunia sekarang ini dunia yang apa namanya? Not linear itu apa? Ilinear, tidak linear. Jadi anak-anak kita, mahasiswa kita itu sebenarnya sedang menghadapi satu situasi yang kehidupan, tantangan kehidupan yang tidak linear, tidak konsisten. 30 kejauhan kalau 30 tahun, 10 tahun yang lalu mungkin ya, itu masih pola karir orang, seseorang itu cenderung masih linear. Contoh misalnya, kalau mahasiswa kedokteran, kuliah di kedokteran, itu 99% dia kerja jadi dokter. Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil itu 99% dia bekerjanya ya jadi insinyur di PU dan sebagainya. Dulu itu polanya masih linear. Tapi yang sudah siap dari dulu gak linear itu ya sebenarnya sarjana agama. Betul ya? Jadi kuliah di Fakultas Syariah kan harusnya jadi hakim nih, atau jadi ulama, jadi pengurus MUI, jadi kiai gitu. Tapi tamat dari Fakultas Syariah ini bisa jadi apa aja. Jadi pengusaha juga oke. Jadi apapun siap. Jadi politisi oke juga. Banyak alumni pesantren, alumni STAI yang jadi politisi hebat, saya kira nggak terhitung. Apalagi di Jawa Timur. Udahnya. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur, kita itu sudah terlatih untuk menerapkan MBKM. Jadi harusnya kita harus paling siap untuk menerapkan prinsip-prinsip MBKM. Karena ya tadi, kalau orang lain itu cenderung berpikirnya itu linear. Dia kerja, belajar kimia, udah belajar kimia terus. Jadi ketika lulus, ya dia akan cari bidang kimia. Dan beda dengan lulusan STAI. Yakin saya, ini pasti paling siap untuk survive di masyarakat. Nah, ini berarti kita tuh sudah siap sebenarnya untuk menerapkan prinsip-prinsip. Karena lulusan kita ini ya tadi, kuliah itu sebenarnya untuk nambah pengalaman. Padahal dia itu sudah sebenarnya mungkin sudah punya pengalaman di masyarakat sebagai leader, sebagai macam-macam. Ini pengantar saya ya. Jadi kita nggak usah terlalu alergi gitu ya. Misalnya wah ini menentang MBKM, misalnya apa? Nggak usah. Oh sebenarnya hakikatnya kita itu sangat dekat dengan prinsip-prinsip MBKM. Nah Bapak Ibu semua, udah dijemput ya tadi. Nah ini juga sejalan dengan ini dalil MBKM. Dalil MBKM, karena ini yang saya hadapi para kiai dan ibu nyai, jadi saya kasih dalil. Ini kalau nggak salah kaul sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Alimu auladakum fa innahum makhluquna khairi zamanikum. Alimu auladakum, didiklah anak-anakmu
karena mereka akan hidup di zaman yang nggak sama dengan kita. Ini dalil MBKM. Jadi kita nggak boleh egois. Kita nggak boleh egois dan kita nggak boleh, misalnya kita mengajar, misalnya ada yang jadi dosen gitu ya, kita mengajar persis seperti dulu kita pernah diajar. Itu berarti tidak kreatif, tidak inovatif. Karena pasti akan berbeda. Dan kampus itu tidak bertujuan untuk memberikan bekal yang metode yang applicable fi kulli zamanin wa makan. Dalam arti tidak ada adaptasi. Jadi contoh misalnya seorang guru dulu di Fakultas Tarbiyah misalnya, dulu diajar dengan kurikulum apa. Kemudian ketika mengajar, kemudian dia juga menerapkan seperti dulu dia diajar. Itu berarti sudah nggak inovatif, nggak sesuai dengan konteks, nggak sesuai dengan kebutuhan audiens atau mahasiswa. Nah, padahal di zaman sahabat aja, zaman Ali bin Abi Thalib, ini sudah ada statement bahwa kita harus inovatif dalam pembelajaran atau pendidikan. Alimu auladakum, didiklah anak-anakmu sesuai dengan konteks zaman, konteks kebutuhan mereka. Nah, sama dengan MBKM tadi, bahwa hakikatnya MBKM adalah memberikan bekal pendidikan bagi anak-anak kita yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam konteks pembelajaran agama Bapak Ibu, ini tantangan bagi kita ya. Ini juga pembelajaran agama kita ini harus ada inovasi. Dan saya kira sekarang kita itu juga disadari atau tidak, pola pembelajaran agama kita ini kan juga mengalami disrupsi. Kita itu bisa, kalau zaman dulu orang ngaji dengerin ceramah itu kan harus datang di pesantren, kemudian mendengarkan ceramah Pak Kiai. Sementara sekarang ini banyak banget di YouTube, di Reels, Shorts, apalagi TikTok, itu udah mulai banyak. Saya belum ngecek Pak Kiai Ilhamullah ini sudah punya TikTok apa belum. Ya kalau yang sudah nasional ya Gus Bah. Kemudian kalau di Jawa Timur ini yang lagi viral juga Gus Iqbal, pegangan pusat itu luar biasa. Jadi bisa menjangkau banyak. Jadi santrinya santri unidentified, jadi nggak punya NI nggak punya nomor induk. Tapi mereka betul-betul seringkali ada yang belajar. Nah, ini artinya situasi ini berubah. Nah, ini tantangan atau tren global yang kita hadapi itu. Perubahan teknologi, sosial dan lingkungan sedang terjadi secara global. Ini sekarang tidak hanya terjadi di Indonesia. Perubahan teknologi, disrupsi teknologi ini
terjadi di mana, apalagi zaman COVID. Itu yang awalnya nggak pernah pakai laptop, guru dosen itu dipaksa harus hidupin laptop. Orang tua yang nggak pernah tahu Google Classroom itu terpaksa harus login Google Classroom. Tetapi sayangnya ketika COVID ini sudah hilang, pelan-pelan mulai kembali ke zaman dulu lagi. Kadang-kadang kita nggak menjalankan lagi rapat-rapat online atau pembelajaran online. Dan memang kalau full online itu ya capek, apalagi kalau pembelajaran atau desain pembelajarannya itu nggak efektif, nggak tepat. Itu akhirnya seperti memindahkan tatap muka seperti ini menjadi tatap maya. Ini yang terjadi di untuk COVID ya. Kuliah online itu ya mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore di depan Zoom terus, di depan laptop terus. Ya itu bukan pembelajaran digital. Itu namanya memindahkan tatap muka menjadi tatap maya. Nah itu sebenarnya bukan konsep pembelajaran digital. Konsep pembelajaran digital itu ada fleksibilitas, ada pembelajaran mandiri, dan ada itu namanya asinkronis, pendekatan asinkronis. Kalau pendekatan sinkronisnya itu ya tatap muka seperti ini atau dengan tatap maya, Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Nah, 70% itu harus asinkronis. Jadi pembelajarannya itu mengedepankan pada independent learning, pembelajaran yang fleksibel, yang bebas, yang mandiri. Nah, kita kan nggak bisa seperti itu. Kita belum bisa seperti itu. Nah, ini perubahan teknologi sedang terjadi. Ini kalau kita nggak beradaptasi, ya kita akan ketinggalan. Sekarang sudah sampai zaman artificial intelligence, AI. Siapa yang pernah menggunakan ChatGPT? Semua. Gimana? Perasaannya gimana, Bu? Jadi Bapak Ibu, percuma Bapak Ibu melarang mahasiswa untuk menggunakan ChatGPT. Itu sama halnya melarang orang pakai HP kan gitu ya. Nggak bisa. Dan ChatGPT itu memang pintar. Tapi ya perlu diingat, ChatGPT ini hasilnya ini ya harus dikritisize ya, ada kritikin juga. Karena ya tergantung input informasinya kan. Kalau informasinya banyak bagus ya dia pintar. Tapi kalau dikasih dijejelin informasi yang hoax, dia juga akan hoax juga. Itu kelemahan dari artificial intelligence ya itu. Tapi sejauh ini saya menggunakan ChatGPT atau Google Bard itu keren. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tren teknologi. Ini sudah terjadi everywhere, di mana-mana. Nah, perguruan tinggi kita ini harus adaptasi. Jangan malah dilarang, Pak. Kalau saya, Pak, mending ini dianjurkan. Tapi dengan catatan ChatGPT digunakan sebagai tools atau instrumen untuk mengakselerasi pemahaman yang lebih cepat. Analoginya gini, meskipun ini analogi yang nggak pas banget, tapi
ya mudah-mudahan bisa tergambar lah. Itu seperti penggunaan kalkulator. Sebelum ada kalkulator, itu emak-emak yang jualan di warung-warung lontong atau di warung rawon setan. Jangan dipisah. Hah? Jangan dipisah rawon dan setan. Oh gitu ya. Rawon setan. Itu kan misalnya ada 10 orang itu, dihitung itu kan masuk cocok gitu kan, nggak usah pakai kalkulator, bisa. Dengan adanya penemuan kalkulator, pedagang ini kan males, capek, hitung, mikir gitu. Ya udah dia pakai dihitung atau pakai mesin menghitung 300.000 selesai, karena core bisnis dia itu kan bukan ahli matematika, sehingga ya lebih baik, lebih cepat dia pakai kalkulator aja gitu. Nah sama dengan ini Pak, dengan ChatGPT Pak, meskipun sekali lagi ini enggak persis sama ya analoginya ya, kayak apple to apple banget, tapi karena ini kan eksak ya, ilmu eksak kalau yang kalkulator tadi. Kalau ChatGPT ini kan enggak eksak, tapi ya more and less mudah-mudahan bisa hampir sama lah analoginya. Sama dengan ChatGPT. Kalau misalnya mahasiswa, ini jurusan apa aja biasanya? Banyak ya, jurusan PAI, ada ya, ekonomi syariah gitu. Kalau mahasiswa pengen tahu tentang isi buku apa gitu ya, misalnya buku baru gitu, dia pengen tahu summary dari buku itu tuh apa sih, itu tanyakan di ChatGPT itu, lengkap juga. Atau suruh bikin slide presentasi, misalnya kayak saya nih, tapi saya ini bukan ChatGPT ya. Tapi nggak apa-apa, kalau untuk pemahaman, untuk merangsang kita, nggak apa-apa, coba aja. Atau bapak ibu mungkin pengen atau ditugasi suruh jadi apa gitu ya, pidato sambutan apa gitu. Itu bisa loh Pak, asal prompt di ChatGPT-nya itu lengkap, itu bisa lebih lengkap. Semakin kita lengkap dan presisi, spesifik, itu ChatGPT-nya juga makin keren. Nah, ini kalau untuk membantu kita memahami cepat, saya kira that's fine, nggak apa-apa. Asal kita jangan menganggap ini karya kita, dan kita harus pakai critical thinking juga. Kita bandingkan dengan buku dan sebagainya. Jangan sampai hanya percaya ini. Jangan sampai kayak gini Pak, ada teman saya dulu tuh, dia debat dengan temannya, ngeyel. Katanya, oh ini benar. Kenapa kamu yakin ini benar? Ini dari internet. Ini dari internet loh. Jadi dikira kalau udah dari internet itu udah benar. Padahal dari internet itu kan ada hoax juga gitu. Sampah itu banyak juga, sampah informasi di internet itu ada juga. Nah, semakin banyak sampah informasi di internet, ini juga mempengaruhi kualitas ChatGPT. Karena ChatGPT ini juga menggenerate informasi dari apa yang ada di internet dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini lagi-lagi kalau ChatGPT dipandang atau dipahami sebagai tools untuk memahami cepat, saya kira ini akan luar biasa. Jadi mahasiswa kita ini bisa melampaui atau cepat sampai lah ke tujuan yang lebih jauh. Ya, dulu sebelum ada Google, kita kalau mau kemana gitu, itu kan paling nanya-nanya terus.
Kalau sebelum ada GPS ya. Itu kan di warung-warung ini tanya Pak, kalau jalan ini tuh gimana Pak ya? Lurus Pak, nanti belok kanan, habis ini belok kiri dan sebagainya. Sekarang udah enggak kayak itu lagi. Terus juga gini Pak, mungkin dalam sehari-hari kita, mungkin kita menemukan kadang-kadang ada kata-kata asing misalnya. Kalau zaman dulu itu kan harus cari kamus dulu kan, gitu. Ya enggak? Cari kamus atau harus cari ke perpustakaan. Nah sekarang apa yang akan jenengan lakukan? Kalau misalnya menemukan konsep yang ini konsep diulang-ulang, apa sih ini? Misalnya kan artificial intelligence itu apa sih? Di Google search kan? Coba di Google search itu banyak alternatif informasi. Meskipun lagi-lagi tadi enggak semua mesti benar. Tergantung kita memilih mana sumber informasi yang ini valid, yang bagus. Kan ini sebenarnya kan tahapan sebelum ChatGPT kan. Jadi ini akan mempercepat kita memahami sesuatu. Dan ini pengalaman kalau saya kadang-kadang juga gitu, kalau pas rapat atau apa gitu, kok ada konsep apa gitu, ini apa sih? Untuk memahami awal di Google, oh tenang ini tuh. Itu ChatGPT juga sama saya kira. Nah, karenanya kemajuan teknologi ini jangan kita bendung, jangan kita lawan, tapi kita kendalikan. Tetap kita kendalikan. Kita jangan dikendalikan oleh ChatGPT Pak, tapi kita harus mengendalikan. Itulah bedanya revolusi industri 4.0 dengan society 5.0. Kalau revolusi industri 4.0 itu ini kalau nggak dikendalikan itu ya dehumanisasi. Jadi manusia nggak ada fungsinya lama-lama. Makanya ada society 5.0 itu justru ingin mengembalikan manusia ini sebagai subjek, teknologi ini sebagai tools, sebagai instrumen. Sama dengan ChatGPT juga harus kita pahami ini tools untuk pembelajaran, untuk pendidikan. Jangan sampai kita menganggap ini segalanya. Tetapi bahwa ChatGPT sudah berkembang pesat itu ya harus kita manfaatkan. Kita manfaatkan dan mahasiswa didorong aja. Yang penting hati-hati Pak kalau ngasih tugas mahasiswa untuk bikin essay. Nanti kaget itu dosennya. Anak mahasiswa ini kok jadi pintar nih, bagus essaynya. Ternyata dia hasil dari ChatGPT. Nah karenanya ini ya tugas atau asesmen, model asesmen pembelajarannya harus dirubah gitu. Jangan model essay kayak dulu gitu. Tapi bisa juga diubah, misalnya bikin project kan otentik ya, dia ChatGPT ini digunakan untuk memahami konsepnya, tetapi dia harus meng-create sesuatu. Nah ini kan bisa, atau melalui oral test, dia suruh rekam video misalnya, atau suruh apa jadi itu otentik. Atau cara lain, asesmen lain yang bisa digunakan. Kalaupun essay, saya kira nanti ke depan itu nanti akan muncul model Turnitin. Kalau plagiasi itu kan dicek dengan Turnitin. Nanti ChatGPT saya yakin pasti ada untuk ngecek ini hasil sendiri atau ChatGPT. Nanti akan pasti ada. Jadi selalu Pak, selalu ada kemajuan, pasti nanti akan ada kontrolnya juga. Nah ini lagi-lagi kan manusia yang jadi subjek. Ini manusia harus mengendalikan kemajuan teknologi. Oke, ini artificial intelligence. Nah makanya
Kalau yang sederhana gini Pak, ini mohon maaf ya. Saya tadi itu Mbak Panitia tadi ngasih saya flash disk. Saya bilang, saya udah 5 tahun nggak pegang flash disk. Masa hari gini masih flash disk ini. Siapa yang masih punya flash disk? Hah? Masih punya? Masih. Hah? Untuk jaga-jaga Pak. Oh kayak gitu? Oh. Masih ada flash disk loh? Copy data. Masih setia. Soalnya kalau saya pakai flash itu suka hilang Pak. Jadi nggak aman justru malah. Jadi kalau saya percaya dengan cloud. Jadi semua data saya itu udah masuk di awal di cloud. Pakai apa? Google Drive atau OneDrive. Saya punya OneDrive, punya Google Drive. Google Drive-nya ada yang unlimited, ada yang 1 tera yang buat drive-nya. Itu udah nggak bisa habis. Saya langganan Google Drive yang 100 GB aja itu nggak bisa habis. Jadi daripada flash disk saya lebih percaya itu, karena ini bisa saya akses anywhere, dari mana saja. Kalau misalnya malam ini saya diminta pimpinan saya, Pak Direktur, apa itu ada semua. Bahkan kerjaan tim kerja saya di kantor Pak, itu semua saya taruh di namanya shared drive, jadi drive bersama. Jadi nggak ada lagi orang yang nyimpen kerjanya sendiri gitu. Jadi semua bisa di share di drive bersama. Ini yang mudah sekali loh Pak. Ini jangan sampai PT KAIS kita ini masih nggak update soal inovasi yang basic seperti ini. Bayangkan kalau misalnya mahasiswa kita Pak, mahasiswa kita itu sebenarnya lebih ini loh Pak, lebih kebutuhannya ke sana. Nah ini lagi-lagi ini kaitan dengan MBKM tadi ya, kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa kita ini kebutuhannya udah jauh. Nah kalau kuliah kemudian di kampusnya nggak ramah terhadap kemajuan teknologi, padahal ini kemajuan teknologi yang sangat besar. Ya ini mundur. Ini mohon semua PT KAIS harus transformasi digitalnya harus mulai dijalankan. Transformasi digital itu jangan dipahami harus beli server yang gede atau touch screen, gak hanya itu. Dan menurut saya bukan itu. Transformasi digital itu ya sebenarnya banyak kok di pasaran, itu udah banyak udah banyak ada gitu di pasaran ada. Tinggal kita mau gunakan. Ya tadi Google Drive aja itu kan gratis. Apalagi kalau teman-teman kampus mau langganan yang versi Google for Education atau Microsoft Teams 365 gitu. Yang corporate Pak. Wah itu dahsyat. Silakan Bapak Ibu kalau mau ini ya menggunakan transformasi digital itu jangan ngembangin sendiri Pak. Jangan ngembangin sendiri. Kalau ngembangin sendiri itu udah capek tapi nggak jadi. Itu contohnya gini, analoginya itu. Kalau saya selalu analoginya itu, kalau misalnya transformasi digital itu tujuannya adalah untuk mahasiswa biar mereka bisa IT literate, pembelajarannya digital dan sebagainya. Itu kayak orang dari Jakarta pergi mau ke Surabaya. Di Surabaya ini katakanlah ini tujuan transformasi digital. Di Surabaya ini dia akan melakukan workshop seperti ini. Nah di Jakarta itu diseminarkan Pak, bagaimana caranya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya untuk melaksanakan seminar.
Itu contoh analogi bagaimana cara melakukan transformasi digital agar siswa dapat begini-begini. Itu analoginya tadi. Nah, ini di Jakarta ini ribut diskusi, seminar, konferensi bagaimana transformasi digital, bagaimana cara melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Terus banyak muncul isu, ide. Oh, naik pesawat, oh naik bis, oh naik mobil. Ada yang konyol. Udah, kita bisa kok merakit mobil sendiri. Ini kedaulatan, ini atas nama kita bisa sendiri dan sebagainya. Mudah itu sebenarnya. Nah, disepakatilah. Kadang-kadang ya, kalau bicara transformasi digital itu, kadang-kadang justru yang dipilih yang terakhir ini. Oh, kita bisa bikin merakit mobil sendiri, Pak. Oke, merakit mobil sendiri. Akhirnya apa? Dibuat langkah-langkah, milestone. Oh, ternyata harus bikin pabrik dulu, rekrut engineer, apa? 1 bulan, 2 bulan itu baru berdiri pabrik, terus baru merakit ini. 1 tahun itu sudah jadi prototipenya. Mau dibawa ke Surabaya sampai Bekasi macet, balik lagi. Sama, tak fix apa namanya kalau di transformasi digital juga gitu. Kadang-kadang ada yang sok-sokan kadang-kadang. Padahal transformasi digital ini itu pembelajaran. Kadang-kadang itu udah kita beli server, gitu. Kita beli touchscreen banyak. Akhirnya barang datang semua nggak dipakai. Ada manfaatnya karena nggak bisa mengoperasikan dan belum jadi ekosistem. Nah, kembali ke tadi analogi yang perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, sebenarnya sudah ada itu pesawat, tinggal beli tiket terus nyampe, terus sampai sini terus langsung lakukan kegiatan, atau naik bis malam juga jadi nyampe, sehingga cepat sampai tujuan. Nah, kadang-kadang kita itu pikirnya itu proses terus nggak nyampe. Coba sekarang mungkin ada kampus Bapak Ibu semua yang mungkin sudah menerapkan transformasi digital. Sudah sampai mana tuh? Ada nggak? Mungkin ada yang mau sharing. Ada yang menerapkan transformasi digital yang membangun sendiri? Ada. Kalau swasta, Pak, udahlah, jangan niru-niru yang pemerintah. Ada ini itu. Transformasi digital itu pakai 365, Office 365 yang corporate, atau Google for Education yang corporate, Pak, enterprise. Aduh, itu udah more than enough. Dan kalau bicara tentang transformasi pembelajaran digital, sebenarnya kuncinya itu bukan di IT, Pak. Bukan di device, bukan di infrastruktur. Sebenarnya yang paling mendasar justru di skill dosen. Skill dosen untuk pembelajaran, untuk misalnya untuk mengajar dengan pendekatan digital itu harus seperti apa? Membuat konten-konten pembelajaran, desain pembelajaran dan sebagainya. Kalau toolsnya, infrastrukturnya itu kan sudah ada di Google aja tadi, sudah tinggal pakai Google Classroom atau Teams 365, udah ada semua. Tinggal itu mau diwarnai apa, itu mau dibuat untuk apa. Bapak Ibu ini ada yang punya sertifikat Google Educator level 1 atau level 2? Belum ada ya? Nah, kalau Bapak Ibu punya sertifikat itu, udah punya Google Educator level 1 atau level 2, itu Google Classroom. Ini contoh, saya nggak promosi Google ya, saya Google atau Microsoft itu sama. Saya yang contoh yang itu ada di pasaran yang gampang. Itu ibaratnya Bapak Ibu, itu ibaratnya adalah kitchen set.
kitchen set yang lengkap dengan natura. Kalau bayangkan Bapak Ibu di rumah punya kitchen set dengan natura yang lengkap, bahan-bahan untuk masak itu lengkap. Nah, kitchen set itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk masak air saja juga bisa. Buat masak Indomie aja juga bisa. Tapi bisa juga untuk masak rawon setan. Harus cepat ya, rawon setan. Itu juga bisa. Ya tergantung kita gitu. Nah, artinya itu kan bukan faktor kitchen setnya, tapi faktor apa? Chefnya, kokinya kan. Jadi kitchen set ini nggak bermakna apa-apa kalau chefnya atau kokinya itu hanya pintar masak air, males masak itu masak air aja. Ya sudah, kitchen set itu. Padahal kalau ketemu chef yang bagus, wah ternyata ini bisa dibuat untuk macam-macam, buat kari, buat sate, buat ini, lengkap. Sama Pak dengan yang ada di 365 Google Workspace for Education. Itu hakikatnya seperti itu. Itu bisa digunakan, dikemas macam-macam, luar biasa. Saya kira teman-teman kita yang punya Google Educator level 1, level 2 itu bisa kemas pembelajaran di Google Classroom. Itu bisa macam-macam Pak, bisa kuis, bisa macam-macam. Buat soalnya juga bisa variasi. Nah ini kan kadang-kadang kita kalau menggunakan Google Classroom, bikin Google Form aja kadang-kadang kan standar banget. Padahal ini bisa dikreasi macam-macam. Nah ini sebenarnya tantangan kita Pak, tantangan kita semua untuk menghadapi tantangan teknologi ini. Ini juga tantangan kami juga. Ini bagaimana meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan atau dosen dan tenaga kependidikan kita ini dengan literasi digital yang fungsional. Nah ini bukan soal isi ya. Kalau isi saya yakin Bapak Ibu sudah luar biasa. Tapi yang kita hadapi ini adalah anak-anak milenial, mahasiswa yang terlahir itu dari lahir itu sudah mulai IT. Anak-anak kita, mahasiswa kita ini begitu lahir itu langsung kena sinar radiasi handphone kan? Karena orang tua langsung foto. Kalau zaman kita dulu kan sulit gitu, nggak pernah kena radiasi di awal. Nah, anak-anak yang lahir, yang mahasiswa sekarang ini saya yakin itu pas lahir itu sudah kena radiasi teknologi, sehingga mereka itu lebih canggih. Navigasi teknologinya itu saya kira lebih keren. Kita harus jujur akui, kita tuh kalah dengan anak-anak kita. Saya aja kadang-kadang ini kok masih dikritik sama anak saya, itu bisa gini ya, langsung shortcut gitu. Itu anak-anak sekarang. Nah, ini pendidikan, ini jangan sampai di belakang. Kalau soal disrupsi Bapak Ibu, kita harus mengakui disrupsi yang paling cepat itu justru bukan di dunia pendidikan. Di dunia apa Pak? Yang dalam kehidupan sehari-hari. Disrupsi yang paling cepat itu di bidang apa? Apa? Kuliner. Apa? Perbankan Pak. Perbankan itu cepat sekali Pak. Sektor perbankan itu cepat sekali. Ini ada yang punya suami atau istri pegawai bank nggak? Mantan pegawai bank? Iya Bu. Ya. Coba ini ada mantan pegawai bank. Sampai mantan bukan? Karena memang ya, bank itu nanti 2 tahun 3 tahun lagi itu akan berbeda dengan bank yang kita lihat sekarang. Sudah bank itu cenderung branchless. Ya Bu ya, branchless.
Ibu kena PHK atau tulisan sendiri? Tulisan sendiri. Ya ada yang tulisan sendiri, ada yang kena PHK juga, karena nggak lagi dibutuhkan. Karena tenaganya sudah otomasi, sudah banyak otomasi, dan sekarang kita jujur lah, dalam seminggu ini yang pergi ke bank ada nggak? Banknya udah ada di sini kan, Livin, Brimo, dan sebagainya. Kalau dulu masih ada, kita sering ke ATM. Saya kira sekarang juga hampir ATM itu bentar lagi punah juga. Saya nggak pernah ke ATM, ya kan? Transfer itu udah GoPay, udah ada OVO, udah apa namanya, Kris, gitu kan? Dana. Itu macam-macam. Pasar itu juga nanti akan, aduh, nggak tahu. Nah, ini artinya sektor apa namanya? Ini juga berdampak pada profesi. Nah, ini ada kaitan dengan apa? Strategi pengelolaan perguruan tinggi ke depan. Jadi kalau dulu waktu masih bank masih jaya-jayanya, zaman ibu dulu ya masih jaya-jayanya. Wah, jadi pegawai bank itu kuliahnya bisa di akuntansi di mana, nanti tamat langsung ikut BNI, BRI, Mandiri dan sebagainya. Nah sekarang sudah mulai bergeser. Akuntan itu ya lama-lama madesu juga. Akuntan, auditor, gitu ya. Madesu tahu nggak? Saya ngikuti Pak Kiai. Madesu tahu nggak Pak Kiai? Masa depan surat, akuntan, auditor. Kenapa? Karena udah tersistem Pak, udah ada aplikasi software canggih. Sekarang orang bikin rekening aja itu di Brimo, itu nggak perlu datang ke kantor loh Pak, iya kan? Hah? Enggak juga. Masa? Enggak di BRI, di Brimo itu. Duduknya aja bisa. Saya pernah loh masalahnya. Saya daftar di BRI. Kalau nggak salah, saya nggak ke kantor. Itu langsung ada video kita goyang-goyang. Benar itu. Hah? BSI. Oh BSI. BSI masih di kantor Mas. Tahun berapa ini? Ayo udah coba cek inilah. Setahu saya ada yang BCA ya, BCA itu sudah nggak perlu ke kantor, itu sudah kita bisa dapat nomor rekening. Beli. Iya. Ya artinya sudah nggak perlu ke kantor. Nah artinya kan lama-lama kan pegawai bank ini nggak ada. Saya pernah nanya pegawai bank, nanti gimana Pak masa depan bank ini? Ini strategi perusahaan kami ini Pak, katanya 2 tahun lagi semua pegawai bank nanti akan difungsikan sebagai marketing. Gak ada lagi yang jaga di kantor, gak ada lagi teller, setor tunai, transfer itu semua sudah berbasis mesin. Jadi udah robot. Nah, tantangan teknologi sudah sedemikian besar. Pertanyaannya, perguruan tinggi yang mencetak calon manusia sarjana ini sudah melakukan apa? Atau jangan-jangan ini maju besar, kita masih adem ayem. Nah ini sebenarnya prinsip MBKM yang digaungkan pemerintah ini justru untuk ini Pak, untuk menghadapi tantangan-tantangan real di dunia pekerjaan ini harus nyambung dengan dunia akademik. Jadi jangan sampai
dunia akademik ini, dunia kampus ini berada di Menara Gading yang nggak ada link and match-nya dengan dunia kerja atau kebutuhan masyarakat. Jadi kenapa mahasiswa ini diberikan keleluasaan, kebebasan untuk magang misalnya, untuk pertukaran mahasiswa atau dia mengambil mata kuliah di luar prodinya dan sebagainya, itu dalam rangka ini, dalam rangka menyiapkan anak-anak ini menghadapi masa depannya yang kompleks dan uncertainty. Nah ini Pak, jadi penciri masa depan itu katanya cirinya adalah uncertainty dan complexity. Ya kayak tadi, apa yang dipelajari di kampus itu tidak selalu linear dengan apa yang dikerjakan orang atau mahasiswa atau lulusan. Dengan kata lain, coba cek ini misalnya Bapak Ibu pergi ke kantor mana gitu, coba tanya dia dulu kuliah di mana, belajar apa, sekarang kerjanya apa. Itu hampir nggak nyambung Pak sekarang, hampir nggak nyambung. Dia dulu bekerja misalnya belajar tentang fisika misalnya, tetapi kerjanya jadi sales atau jadi apa, banyak itu, atau jadi apa, ojol, jadi ojol banyak ya. Nah ini artinya masa depan anak-anak kita ini, kita menghadapi masa depan yang pancaroba, apa ya, nggak tentu, nggak kayak zaman panjenengan dulu kuliah, apalagi yang masih dulu ada SPG, PGA, itu udah pasti tuh jadi guru agama. SPG itu pasti jadi guru. Sekarang sudah nggak bisa begitu, nggak linear lagi. Makanya kita perlu membekali anak-anak kita ini dengan talenta yang multi talenta. Makanya tadi, kalau misalnya ada mahasiswa pendidikan bahasa Arab, dia jangan diarahkan hanya belajar bahasa Arab saja. Dia juga diarahkan untuk mendukung profesionalisme dia, atau mungkin dia tertarik untuk belajar apa. Kasih kesempatan. Secara regulasi kan 20-40 SKS. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih prodi atau memilih mata kuliah di luar prodinya atau di luar kampusnya dan sebagainya. Atau misalnya nanti magang, direkognisi atau apa, itu direkognisi jadi SKS. Agar apa? Agar mahasiswa ini begitu lulus itu dia siap dengan atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya contoh kalau misalnya tadi mahasiswa bahasa Arab, dia pengen jadi guru bahasa Arab yang bisa menguasai IT, maka dia ngambil informatika, kan bisa juga, karena ini bisa dibutuhkan nanti untuk membekali guru bahasa Arab ini agar dia bisa jadi guru bahasa Arab yang melek IT, atau jadi guru bahasa Arab yang punya tantangan untuk marketing misalnya, untuk marketing bahasa Arab, maka dia belajar misalnya bisnis atau belajar ekonomi syariah dan sebagainya. Nah ini boleh Pak, jangan sampai nanti Bapak Ibu malah melarang, wah ini nggak boleh gitu. Itu kalau mahasiswa Bapak Ibu mau melakukan itu harus difasilitasi. Nah ini Bapak Ibu,
kami di Kementerian Agama mulai tahun ini itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa S1 semester 5 atau 7. Saya nggak tahu, saya yakin di sini ada yang mungkin mahasiswanya termasuk yang di sini. Ini mahasiswa PTKI kita yang kita berangkatkan ke Amerika Serikat melalui program yang disebut dengan MOSMA, Mora Overseas Student Mobility Award. Ini beasiswa untuk student mobility ke Amerika Serikat atau ke luar negeri untuk kuliah 1 semester. Kuliah apa saja sesuai dengan keinginannya mahasiswa. Nah, ini tahun ini kita mengirim ada 124 mahasiswa seluruh Indonesia. Insya Allah sebentar lagi akan kita buka rekrutmen jilid kedua. Siap-siap nanti yang punya mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti ini, silahkan. 67 mahasiswa itu belajar di Amerika Serikat. Mereka ada yang belajar di Columbia University. Columbia University ini salah satu Ivy League atau universitas top di Amerika Serikat. Untuk masuk sana itu nggak gampang. Dan itu mahasiswa kita ya ada yang pakai jilbab. Jadi kan bangga juga Pak, ketika umat Islam ini juga punya daya saing yang nggak kaleng-kaleng lah gitu ya, bisa masuk universitas top di Amerika Serikat. Ini saya yakin mungkin ada salah satu dari mahasiswa Bapak Ibu semua. Itu ada 6 mahasiswa yang masuk di Columbia University, dan yang lain ini di RIT, ini di Rochester Institute of Technology, ini di negara bagian New York, dan ini ada saya di sini. Ini Pak Dirjen, ini Pak Direktur, ini saya ngawal. Nah, ini anak-anak ini sangat senang sekali Pak. Jadi ya memang dunianya mereka. Jadi mereka itu belajar, mereka ini nggak belajar ini loh Pak, ini nggak satu kelas itu untuk dikumpulin, itu enggak. Jadi betul-betul masuk kelas reguler. Jadi ya misalnya ada mahasiswa mana gitu ya, itu yang dia kelasnya ngambil kelas tentang perfilman misalnya, ada juga, atau tentang macam-macam lah, semua course ditawarkan di sana. Nah ini ini tidak hanya Amerika, ke Timur Tengah juga ada. Baru 2 hari yang lalu kita mengirim 14 mahasiswa ke Tunisia. Itu yang untuk belajar ke Tunis 1 semester. Nanti ada kredit transfer. Jadi dari mahasiswa ini nanti kuliah 1 semester, di sana nanti akan ada transkrip nilai yang nanti ini harus diekuivalenkan, harus diakui di kampus asal, setara dengan 20 SKS. Nah, bayangkan Pak, kalau misalnya mahasiswa Bapak Ibu, ini semua jurusan loh Pak, semua jurusan. Misalnya jurusan tadi PBA atau PAI atau ekonomi syariah, itu bisa ngambil apa aja. Kalau di Amerika itu ngambil apa, atau di Timur Tengah, di Tunisia, atau di Maroko, atau di Mesir, atau di mana aja, itu ngambil apa. Tapi yang ada rekognisi SKS, karena sayang juga kan kalau 1 semester mahasiswa sudah capek-capek kuliah, tapi nggak diakui, nggak dianggap kayak kuliah. Nah ini ini contoh tadi implementasi dari MPKM. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kebebasan kepada mahasiswa kita. Siapa tahu Pak, siapa tahu justru anak-anak kita itu menemukan masa depannya itu melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Contoh misalnya ada mahasiswa ekonomi syariah dari SPAI apa misalnya gitu ya. Kemudian dia punya kesempatan 1 semester di Amerika, misalnya belajar tentang manajemen bisnis misalnya, itu bisa merubah hidupnya. Mungkin dia bisa, berarti saya
akan belajar ini. Nanti dia akan meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di bidang tertentu, atau dia nanti bisa menjadi guru PAI tapi dia punya entrepreneurship misalnya, dan macam-macam. Nah ini MBKM, dunia MBKM yang sangat fleksibel, dan kita harus siap dengan ini karena tadi kita nggak bisa menggaransi mahasiswa kita dari jurusan itu kemudian digaransi nanti kerjamu di sini. Itu sekarang sulit banget. Karena soal profesi ini tadi kan, profesi aja banyak yang madesu tadi kan. Nah, justru anak-anak kita ini dengan kreativitas dan inovasinya ini diharapkan bisa meng-create profesi baru atau bisa berinovasi di bidang-bidang tertentu. Itulah karenanya masa depan anak-anak kita itu sangat uncertainty dan complexity tadi itu karena itu. Makanya kita harus lebih wise, lebih fleksibel, memberikan bekal-bekal kepada anak-anak kita. Itu sebenarnya inti dari kebijakan MBKM itu sudah arahnya ke sana. Nah, ini tahun ini, insya Allah mulai November, Desember, mudah-mudahan kami sudah bisa melakukan sosialisasi untuk program MOSMA. Insya Allah kuotanya akan kami tingkatkan, tidak usah khawatir. Dan tahun pertama ini tahun yang sangat selektif. Saya senang sekali ternyata PTKIS kita itu juga nggak kalah dengan win-win besar juga. Dengan win-win gajah itu nggak kalah. Hah? Ya banyak dari PTKIS di Jawa Timur saya tahu ada beberapa yang masuk. Kalah jumlahnya mungkin Pak. Ya? Nggak kalah jumlahnya. Apanya? Enggak, maksudnya ada mahasiswa PTKIS yang masuk di sini. Di 124 ini ada ya mungkin 5% lah gitu ya. 5% itu mahasiswa PTKIS. Padahal ini kan harus kami gunakan standar yang sangat tinggi. Ada interview, ada TOEFL, IELTS dan sebagainya. Nah ini sudah ada mahasiswa PTKIS. Artinya kualitas dari PTKIS kita ini juga mulai menggeliat gitu, dan sangat bagus ya. Apalagi kalau itu bahasa Arab, saya kira inilah pasti bagus gitu. Tapi tidak ada bahasa Arab, Pak. PTKIS yang masuk PTKIS itu juga ada yang jago bahasa Inggris yang bisa ke Amerika Serikat. Dan ini banyak negara yang sudah mulai mendekati kami, New Zealand, Australia, Inggris ada, nanti akan ada yang sudah berangkat ke sana, dan juga Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah juga sudah mulai ingin bekerjasama dengan kita. Nah ini kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk implementasi MBKM. Ini hanya part kecil Pak, hanya salah satu aspek atau pilar dari MBKM, yaitu MOSMA atau Student Mobility yang tingkat internasional. Dan ini ada beasiswanya. Nah pertanyaannya, misalnya boleh nggak Pak kalau misalnya kami mengadakan seperti ini dengan biaya kami sendiri? Sangat boleh. Masa nggak boleh? Silakan nanti gunakan pola kami. Misalnya perguruan tingginya misalnya mau minta fasilitasi kami, silakan. Misalnya kami sudah punya kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Tunisia misalnya. Ini kan kalau di pesantren itu kadang-kadang kalau di Tunis, Maroko itu kan banyak peminat itu ya. Atau mau ke Amerika misalnya. Atau yang dekat-dekat ke Australia, atau yang tetangga jiran Malaysia misalnya. Atau ke Thailand misalnya. Silakan Pak. Nanti bisa menghubungi kami gitu. Tapi biaya ya dari Bapak Ibu semua. Kami hanya memfasilitasi, misalnya ini ada mahasiswa yang mau student mobility di luar negeri misalnya.
Itu artinya program ini tuh hanya yang skema beasiswa. Tapi sebenarnya program ini bisa disimulasi atau bisa diadaptasi dengan skema non beasiswa atau beasiswa dari pondok atau dari sekolah tinggi, itu bisa. Nah, Bapak Ibu semua, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ini sudah mengawali atau merintis sejumlah program-program yang mendukung MBKM. Pertama tadi ada MOSMA, kemudian ada dual degree. Nah, dual degree juga penting kan? Coba kita yang swasta ini mulai bergerak misalnya. Dual degree dengan Tunisia misalnya. Ini kalau yang perguruan tinggi yang berbasis pondok yang besar itu saya kira sudah saatnya itu. Misalnya 3+1 itu artinya kuliah 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di luar negeri, itu dapat ijazah 2. Dan saat ini udah mulai banyak yang pengen. Tapi memang ini harus ada alignment kurikulum. Kurikulumnya harus disepakati antara kedua belah pihak perguruan tinggi. Contoh misalnya perguruan tinggi Bapak Ibu semua mau dual degree dengan Mesir misalnya atau dengan Tunisia, ini nanti bisa memadukan kurikulumnya. Jadi apa yang sudah dipelajari di Indonesia nanti nggak diajarkan lagi di luar negeri dan sebagainya. Nah, ini juga kita harus mulai berpikir ke sana. Dan saya yakin kalau soal ini juga nggak hal baru sama sekali. Kerjasama pondok ke luar negeri itu kan udah banyak ya, ke Al Azhar, ke Sudan, macam. Tapi kalau Sudan jangan sekarang ya, lagi perang. Tidak kita rekomendasi. Yang lain, Tunis atau yang ke negara-negara barat saya kira juga bagus, biar mulai santri-santri pondok ini juga punya pengalaman yang lain. Nah, ini bisa Pak. Tapi kalau prodi agama ya tentu kalau dual degree-nya ya dengan rata-rata dengan program tinggi di Timur Tengah yang kebanyakan ya, atau di beberapa negara barat ada, tapi lebih banyak mungkin di Timur Tengah. Kemudian ada visiting profesor. Nah, ini juga nanti akan kita jalankan. Profesor-profesor kita ini juga nanti akan kita beri kesempatan untuk mobilitas healing lah gitu ya, healing akademik healing. Jadi biar tercerahkan juga gitu, tahu perkembangan di perguruan tinggi yang lain. Nanti ada sabbatical leave yang di dalam negeri juga. Jadi nanti juga ada pertukaran dosen. Dosen itu juga perlu tukar menukar juga. Jangan ngajar di situ terus kadang-kadang juga perlu ngajar di perguruan tinggi lain dan sebagainya. Nah, ini silakan. Saya berharap gini. Ini kan ada kompetensi ya. Mungkin ini bisa menjadi satu jaringan yang kuat. Tapi jangan saingan. Antara perguruan tinggi swasta ini jangan bersaing, tapi bersinergi. Ini kunci MBKM sebenarnya, harus sinergi, harus saling melengkapi. Jadi nanti tukar menukar mahasiswa, kemudian tukar menukar dosen dan sebagainya. Nah, ini kalau terjadi ini akan jadi satu kekuatan. Nah, kalau kaitan dengan merpati ya, saya kira teman-teman sudah mengakses ya merpati ya. Oh, belum ya? Tadi Bu Rini kan sudah menjelaskan kali ya? Belum mengenalkan. Nah, itu sebenarnya kesempatan sebenarnya ya. Ini kita sudah membuat hub atau platform yang ini kasarnya kayak pasar lah gitu ya. Pasar transaksi yang memudahkan perguruan tinggi ini kalau udah saling kerjasama
ada MOU, jadi nanti mungkin bisa jadi MOU bersama antar PT KIS atau nanti ada antar PT KIS dengan PT KIN gitu ya. Ini memungkinkan nanti ada mahasiswa Bapak Ibu ingin ngambil beberapa program mata kuliah di UINSA, itu bisa gitu. Tapi ini harus ada kesepahaman antara Kopertais, nanti bisa lewat Kopertais itu dengan UINSA dengan nanti kalau udah ada kesepahaman nanti kan bisa aturan mainnya gimana, apakah kalau bisa ya nggak perlu bayar gitu. Tapi tetap ada seleksinya, itu kan otoritas kampus ya, ada seleksi placement test atau apalah ini ya. Atau mekanisme seperti apa, atau antar perguruan tinggi swasta, mungkin mahasiswa Tebuireng atau mahasiswa Situbondo pengen kuliah di mana, Mojokerto misalnya atau di Kediri, itu memungkinkan. Nah secara teknis besok saya kira akan disampaikan tentang bagaimana menggunakan merpati. Sebenarnya kami ini menyediakan pasarnya saja. Adapun teknis kerjasama dan sebagainya itu kami serahkan sepenuhnya kepada Kopertais, kepada masing-masing kampus untuk menjalin kerjasama akademik, jejaring akademik, agar mahasiswa kita ini juga punya tadi mobilitas. Jangan malah ini, jangan keluar gitu. Jangan keluar. Kalau misalnya ini ya mutual gitu. Misalnya antara Pacet Mojokerto dengan Situbondo misalnya. Ini bisa mutual gitu. Ya, aku ngasih sekian, kamu juga didorong mahasiswanya untuk ke sini misalnya. Ini juga saya kira strategi itu bisa dilakukan. Nah, besok saya kira akan dijelaskan tentang teknis operasionalisasi merpati.kemenak.go.id, dan ini memang belum sempurna, tetapi kesempurnaan itu kan milik Tuhan ya. Jadi ya kita tentu terus menyempurnakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada masukan-masukan nanti bisa disampaikan ke kami atau lewat Kopertais, sehingga nanti kami bisa menyempurnakan ini. Harapannya nanti semua pilar MBKM itu bisa melalui portal ini, praktek mengajar atau magang, dan ke depan ini juga nanti akan ada beasiswa melalui Beasiswa Indonesia Bangkit. Itu nanti open untuk semua mahasiswa ya Pak. Jadi nggak hanya untuk PT KIN saja, kami buka untuk seluruh mahasiswa. Mahasiswa PT KIS juga berhak yang sama untuk mengakses beasiswa kami. Tapi ya kalau beasiswa kami kan terbatas ya, jadi ya nanti mohon maaf kalau beasiswa kan ada seleksi yang kompetitif, proporsional. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini kemudian ada visiting lecturer, dosen juga perlu visit, tukar menukar baik di dalam negeri ataupun nanti ke luar negeri. Kemudian ada akreditasi internasional. Bapak Ibu sudah baca itu ya, yang Permendikbud terbaru tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi gitu ya. Itu ke depan itu kan akreditasi itu menjadi lebih mudah. Nggak ada lagi visitasi akreditasi yang setiap sekian tahun kan nggak ada kan. Nanti akreditasi itu berbasis sistem. Jadi Bapak Ibu jangan main-main soal data. PDDikti, EMIS itu harus diupdate. Karena nanti ketika Bapak Ibu sudah terakreditasi, itu pemantauannya itu lewat sistem. Jadi nanti di kami ada alert, misalnya ada satu PT KIS yang pemenuhan standarnya menurun, standar dosennya atau standar mahasiswanya, itu nanti akan menginformasikan ke kami. Kami bisa tahu, oh di Jawa Timur ini ada sekian PT KIS yang begini.
baru nanti asesor datang untuk mengecek kenapa dan sebagainya. Beda dengan sekarang kan masih akreditasi dan kadang-kadang sibuk akreditasi lembur, nanti nggak udah salah berlembur. Nah, karenanya justru energi kita ke depan itu akan difokuskan untuk peningkatan kompetensi kita, mengadaptasi skill pedagogi kita, kemudian mahasiswa itu asik melakukan rihlah ilmiah tadi, student mobility, satu perguruan tinggi lain. Kita review kurikulum kita cek kurikulum kita ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau tidak. Justru yang penting itu Pak sebenarnya. Nah, tapi kalau konteks STAI ini sebenarnya ya kita harus berani melakukan kritik terhadap kurikulum kita. Kurikulum kita ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya mohon maaf nih, ini hanya ya diskusi lambungan gitu. Saya tuh kadang berpikir gini, kita ini kan punya masjid banyak, punya musola banyak, dan diakui atau tidak itu ya mahasiswa kita itu nanti ketika lulus itu ya yang terawat itu ya lulusan kita, lulusan pondok, lulusan STAI kita. Nah, pertanyaannya, lulusan kita itu ini yang pertanyaan mendasar yang gampang sekali. Ini juga kaitan dengan MBK. Lulusan STAI kita ini sudah siap untuk merawat masyarakat itu atau belum? Masjid, tadi manajemen masjid, terus juga keterampilan keagamaan yang live dibutuhkan oleh masyarakat. Kan banyak. Kalau zaman bapak saya kadang-kadang minder dengan kalau lihat bapak saya gitu ya. Bapak saya itu dulu hanya mondok, bukan hanya ya, mondok hanya gitu. Ya pondokan lah gitu ya. Tapi saya kadang-kadang merasa minder saya. Karena bapak saya tuh kayak multi talenta dan bisa macam-macam. Disuruh tetangganya jadi mengantarkan pelamar ya bisa, suruh jaga sapi ya bisa. Dulu belum banyak dokter ini operasi, suruh nyembur air terus di nyuwuk itu ya bisa gitu. Hampir nggak ada yang nggak bisa gitu. Itu tuh lulusan pondok pesantren Salafiyah. Dia sangat berguna banget di masyarakat. Nah, pertanyaan kita saat ini, lulusan kita, meskipun dia sarjana bahasa Arab, sarjana PAI, tadris dan sebagainya, tapi kan lulusan sekolah tinggi berada di lingkungan pondok pesantren dan sebagainya. Sudah seperti itu atau belum? Nah, sebenarnya MBKM ini bisa disisipkan program-program micro kredensial gitu ya. Sertifikasi keahlian yang memastikan lulusan kita itu punya skill tertentu. Dia pasti bisa jadi khotib. Kalau pergi di masjid kemudian khotibnya berhalangan itu siap gitu. Nah, kita sudah seperti itu atau belum? Kurikulum kita. Nah, kalau STAI kita aja nggak siap gitu kan, terus yang harus siap siapa? Nah, ini juga penting gitu untuk kita review kurikulum kita. Perlu juga membuat tadi mahasiswa itu dibekali dengan skill-skill tertentu. Kita cek kebutuhan pasar kita itu apa. Ini harus ada link and match tadi. Kan MBKM kalau dalam konteks STAI itu jangan hanya dipahami kerja di
pabrik, kerja di magang di industri kan nggak hanya itu. Ya industrinya atau pabriknya lulusan-lulusan kita ini ya di masyarakat juga kan, di masjid. Tapi ya harus ada inovasi, harus ada modernisasi manajemen, takmir masjid, takmir musola dan lain-lain. Oke, nah ini program micro credential ya. Jadi program micro credential ini program-program pelatihan singkat. Saya bayangkan selama ini kan untuk masih ada mutim yang punya skill kerawat memandikan jenazah, dan itu fardu kifayah. Nah, kita kan juga sebenarnya perlu juga membuat program micro credential, program kayak lembaga sertifikasi profesi lah. Kalau lulusan kita itu punya sertifikat, punya syahadah, itu bisa ahli merawat jenazah A sampai Z. Itu kan skill tambahan, itu ada syahadahnya, ada ini. Meskipun ya orang nggak usah ada itu ya bisa juga. Tapi kan ini kalau misalnya kita bikin terstruktur kan jadi lebih bagus. Atau skill lain juga bisa. Nah, yang dibutuhkan, dan ini ya lagi-lagi yang tahu Bapak Ibu semua ya, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, di masyarakat itu apa. Nah, ini kalau ini tren perguruan tinggi Bapak Ibu. Ini juga kita ada tantangan terkait dengan tadi masifikasi. Jadi kalau tadi perbankan ini ada disrupsinya, di dunia perguruan tinggi juga ada disrupsinya. Jadi kita nggak boleh adem ayem. Coba misalnya Pak, kita membayangkan aja ya, kalau misalnya untuk mendapatkan pekerjaan itu nggak harus punya ijazah, kira-kira masih ada orang yang kuliah nggak? Enggak ya. Sementara kita lihat Pak, ini pengalaman istri saya untuk studi kasus ya. Istri saya itu bisa jadi penjahit, itu enggak kursus. Pernah kursus tapi PBA, jadi bayar 100.000, terus nanti dikasih modul-modul, terus nanti ada voice note. Jadi pengajarnya ini dijelaskan dengan voice note. Jadi untuk membuat lengan pertama-tama, nah gitu. Saya belum dengerin itu, istri saya dengerin gitu. Itu kursus pertama, desain, pola, dan sebagainya. Terus sampai dia lihat YouTube dan sebagainya. Jadi kalau untuk kegiatan ilmu-ilmu yang praktis seperti itu hampir sekarang gampang sekali. Gak usah sekolah, gak usah kuliah, itu orang tuh bisa jadi programmer, orang bisa jadi punya skill-skill. Nah ini tantangan kita ya, tantangan kita sekarang kayak kuliah gitu kan. Kalau 5-10 tahun yang lalu yang membedakan kuliah di UIN Jakarta dengan di IAI Situbondo, bukan Situbondo ya, STAI atau IAI mana, itu apa yang membedakan? Yang membedakan kalau di UIN Jakarta itu yang ngajar adalah profesor doktor lulusan luar negeri, misalnya Profesor Dr. Harun Nasution, Profesor Dr. kalau di Jogja ada Profesor Dr. Muki Ali dan sebagainya. Tapi kalau di IAIN yang di daerah
itu yang ngajar muridnya Profesor Dr. Harun Nasution, sehingga masih muridnya. Nah, sekarang dengan teknologi Pak, dengan masifikasi teknologi. Mohon maaf Pak, dimohon lagi. Oh ya, jadi katanya sampai jam 12 kok. Saya lihat sudah mulai tanda-tanda. Ya. Oke, alhamdulillah. Senyap. Ini memang sudah mau selesai. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi Pak, itu nggak ada bedanya Pak. Karena yang di kampung itu dia bisa mendengarkan kuliah umumnya profesor doktor yang paling hebat di negara kita. Misalnya ada Profesor Dr. Quraish Shihab dan sebagainya. Itu di YouTube ya banyak. Sehingga ini beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu dengan belum ada internet itu akses sumber informasi itu sangat terbatas. Nah sekarang dengan adanya internet itu untuk menjadi pinter itu gampang sekali lah intinya itu. ChatGPT ada, buku-buku sangat gampang dicari. Mau dengarkan kuliah umumnya yang tokoh idola yang kita ingini di YouTube banyak. Atau kita pengen ceramah atau kuliah direkam masukkan YouTube, jadi influencer juga bisa. Jadi tokoh yang menginspirasi. Artinya sekarang ini udah sangat luar biasa. Nah, dalam konteks seperti ini perguruan tinggi saya kira punya tantangan serius. Kalau perguruan tinggi nggak melakukan inovasi, nggak melakukan kreativitas, hanya biasa-biasa saja. Kalau nanti misalnya Menpan itu memutuskan untuk syarat pegawai negeri itu nggak harus punya ijazah, atau untuk jadi pegawai di perusahaan ini atau di ini nggak perlu ijazah, yang penting nanti dites kompetensi, maka itu alarm perguruan tinggi akan jadi taruhan. Karenanya mari kita melakukan inovasi sekuat mungkin, kita adaptasi, kita jalankan adagium aswaja al-muhafadzatu alal qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita harus menjaga tradisi yang baik dan juga berinovasi yang lebih baik lagi. Ya, oke, ini materinya tentang MBKM secara umum selesai. Dan ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi.